Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di HP saya di 0816658779 ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, perkenalkan saya Hamdan dari Bekasi. Saya berminat untuk bergabung dalam kemitraan pembenihan. Untuk daerah Bekasi apa sudah ada mitra pembesaran untuk pendistribusian benih gabus dari saya? Mohon informasi atau update untuk harga benih gabusnya di usia berapa, ukuran berapa, dan bisa didistribusikan kepada mitra Bapak yang ada di Bekasi. Untuk mencapai ukuran atau usia panen benih, menghabiskan berapa banyak pelet, seukuran peletnya, seberapa besar peluang saya untuk bisa bergabung menjadi mitra Bapak. Terima kasih atas penjelasannya, semoga sehat dan tambah sukses, amin. Ya. Untuk Bapak Hamdan yang ada di Bekasi, ya, untuk daerah Bekasi sendiri memang belum banyak yang melakukan pembesaran ikan dari sini, ya. Yang jelas untuk masalah kemitraan pembenihan itu alangkah baiknya kalau Bapak ada waktu bisa datang ke sini walaupun cuma sekali di awal-awal keinginan Bapak untuk bergabung menjadi mitra dari CV Mina Jaya Lestari. Silakan Bapak bisa datang ke sini tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian nanti bisa bincang-bincang seperti apa yang Bapak inginkan, ya. Oke pemirsa, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, mohon maaf kalau saya mengganggu. Saya Mansur dari Serang, Banten. Semenjak saya nonton YouTube Bapak, saya tertarik pengen budidaya ikan gabus, sekalian saya nampung ikan gabus liar di sini. Masih banyak yang nyari kalau di sini Pak. Yang saya mau tanyakan, diambil apa dikirim? Kalau bisa diambil minimal berapa, soalnya jaraknya cukup jauh, ya. Jadi di Serang, Banten, yaitu Bapak silakan berapapun jumlahnya dikirim menggunakan jasa kargo saja, ya. Jadi kalau untuk yang paket itu aman, ya, tidak banyak resiko, apalagi menggunakan kereta api lebih aman lagi, ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Tomo yang ada di Pacitan. Assalamualaikum Pak, saya Tomo dari Pacitan. Salam kenal Pak. Kebetulan saya dari kecil sampai sekarang berdinas di TNI. Hobi saya memang masalah ikan-ikan. Saya tertarik untuk budidaya ikan gabus dan pengen bermitra sama Bapak. Di kota Pacitan belum ada budidaya ikan gabus. Kebetulan adik saya sudah memulai sendiri belajar memelihara ikan gabus liar. Cara bermitra sama panjenengan bagaimana Pak? Ya, cara bermitra dengan CV Mina Jaya Lestari adalah kalau itu melakukan pembesaran itu mengambil bibitnya dari kita, ya, sampai nanti hasil panen. Ya, termasuk kemitraan pembenihan juga sama, mengambil induknya semua dari kita. Oke, lanjutkan pemirsa, ini pertanyaan berikutnya, ini dari Lampung Timur. Assalamualaikum Pak Suwandi, niki kula saking Lampung Timur, dari Lampung Timur. Ya, wae Jepara, wae Kambas, ya. Yasmo kula Jamen, ya. Jadi namanya Jamen, saya penggemar YouTube Pak Suwandi. Saya belajar banyak dari YouTube Pak Suwandi, ya. Ya, jadi untuk wilayah yang ada di Lampung Timur untuk saat ini memang kita masih terkendala masalah pengiriman, ya. Jadi memang mencari pengiriman itu banyak paket, tetapi yang bisa membuat ikan itu aman sampai ke lokasi ini yang perlu kita cari, ya. Karena memang beberapa kali kirim juga ada resiko di situ. Oke, berikutnya pertanyaan lanjutnya. Assalamualaikum Pak, ya, saya selalu mengikuti YouTube jenengan dan tak download. Saya mau tanya, sebelum penyebaran ikan di kolam dikasih obat apa dulu untuk membunuh penyakit yang ada di air dan didiamkan berapa hari, dan ikannya direndam apa tidak Pak, di bak atau dengan obat? Karena di YouTube jenengan nggak ada obatnya. Matur suwun, semoga sukses selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Suwandi dan keluarga. Amin, ya. Ya, untuk Bapak yang menanyakan ini, jadi terima kasih sudah menonton video-video saya. Dan di sini untuk obat, biasanya kalau obat itu sebenarnya untuk pencegahan saja, bisa menggunakan obat antivirus dan bakteri, ataupun untuk membersihkan kolamnya bisa menggunakan obat antivirus dan bakteri. Ya, selebihnya di sini memang
eh, tidak banyak produk yang digunakan ya, selain hanya pembasmi virus dan bakteri itu saja. Oke, berikutnya pertanyaan dari Iam ya di Pekalongan ya. Assalamualaikum, maaf mengganggu Pak Suwandi, perkenalkan saya Iam dari Pekalongan. Saya mau tanya nih, sangat-sangat berminat dan niat untuk usaha pembesaran ikan gabus. Kalau misal saya beli bibit dari Bapak, terus kemudian udah panen-panennya saya jual ke Bapak, bisa nggak? Karena dalam pemasaran saya belum bisa, Pak. Ya, waalaikumsalam. Jadi memang kalau memang arahnya Bapak mau pembesaran, nanti kalau panen ya kembalikan aja ke kita biar tidak terlalu banyak pikiran atau bingung mau jualnya kemana. Oke, berikutnya pertanyaan dari ini, masih banyak pertanyaan masuk. Saya dari Denny yang dari Cirebon Timur. Dari Cirebon Timur. Sebelumnya saya mau tanya tentang dunia ikan gabus ya. Saya sangat tertarik dan penjelasan-penjelasan Bapak di YouTube. Saya selalu mengikuti channel Bapak. Kira-kira luasan kolam panjang terpal 3 meter, lebar 1 meter itu diisi berapa ratus ya Pak? Jadi, dan Bapak tersedia nggak bibit gabusnya? Ya, saya mau pesan. Ya. Jadi untuk per meter kibi air itu diisi 200 Pak. Silakan nanti bisa di kira-kira ya itu 3 kali 1 berarti 3 meter itu. Berarti sekitar 500 sampai 600 ekor Pak. Itu isi dari kolamnya. Oke pemirsa, lanjutkan ini pertanyaan berikutnya dari Bapak ya, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mau nanya bagaimana pemberian anakan ikan gabus dari tangkapan rawa. Ulun kasih pelet sudah nggak mau, terima kasih ya jawabannya Pak Suwandi. Ya memang perlu proses untuk merubah ikan menjadi pakan pelet ya. Jadi kalau masih kecil nanti diberi makan dulu dengan menggunakan kalau di sini menggunakan kanafut, kemudian setelah dia mau makan kanafut dicampur dengan menggunakan pelet, itu biasanya sudah langsung mau. Ya baiknya pemirsa, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Isnardi yang ada di Yogyakarta ya, mau menanyakan masalah induk Pak. Saya melihat postingan Bapak sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan menjawab masalah induk yang harga murah. Ya, bagaimana Pak menyikapi harga induk yang di pasaran yang dijual murah-murah oleh para pembudidaya ya? Mohon pencerahan jawabannya Pak. Jadi kalau ada orang posting, sudah saya jawab loh ya sebelumnya di video sebelumnya untuk masalah induk ini. Jadi kalau saya pernah saya jelaskan begini. Untuk membuat induk itu kita butuh waktu lama. Dari kecil kita pelihara sampai besar, usia 1 tahun itu kita nggak dapatkan apa-apa. Karena masih dalam proses pembesaran. Itu pun pernah saya jelaskan kan. Kalau satu pasang induk itu sejak kecil sampai usia 1 tahun itu pakannya lebih dari 1 juta, 1,7 juta. Ya, kos yang kita keluarkan. Lalu ada orang jual induk itu 50.000 atau 80.000 atau 100.000. Ya. Ya silakan teman-teman menganalisa sendiri. Wong saya bikin induk aja kosnya udah untuk ngasih makan aja 1,7 aja, saya jual 1 juta aja saya sudah merasa mahal. Itu pun saya jual rugi. Kenapa? Ya, karena mitra nanti benihnya juga kembali ke saya juga. Lalu kalau ada orang jualan di luaran lebih murah dari itu, silakan dari pemirsa ataupun penonton sahabat dunia ikan gabus yang akan menilai. Ada induk 50.000, 80.000 dia katakan berkualitas yang jual, ya silakan saja, itu hak mereka ya. Jadi saya sudah menjawab beberapa kali masalah orang tanya masalah induk harga murah. Buat saya itu silakan saja. Wong saya tidak tahu menau tentang apa yang mereka buat di luaran sana. Kok bisa kok ketemu induk 50.000, 80.000, 100.000 itu dia membuat induknya itu apakah nangkap sudah dari alam lalu dijual ya karena murah ya. Apakah dia membesarkan butuh proses, butuh biaya. Kalau dijual murah kan nggak mungkin juga kan gitu. Jadi penonton pemirsa akan bisa memahami sendiri. Ya.
Lalu masalah kualitas, kalau orang itu bilang kualitas itu dari hasil budidaya itu. Budidaya dan hasilnya seperti apa. Induk itu menghasilkan benih itu kita lihat dulu benihnya. Ya, dari sisi pertumbuhannya, dari sisi kesehatannya, kekuatan ikannya, kemudian dari sisi adaptasinya ikan. Jadi kita melihat dari situ. Jadi saya tidak bisa menjas orang bahwa indukan 50.000 atau 100.000 itu bagus atau tidak, saya nggak tahu. Yang Bapak tanyakan di sini hanya masalah kok harganya murah. Itu yang saya sampaikan. Ya, kalau orang jual murah dengan harapan untuk meringankan harga jual dari tingkat petani atau di tingkat para pembudidaya, kalau menurut saya kalau ada orang posting harga induk 50.000 atau 100.000, kemudian ada garansinya lagi, borong aja semuanya, nggak akan rugi Bapak. Ya, tapi jangan salah, orang yang jualan induk murah atau bibit murah itu biasanya begitu kita tawar, kita minta ada harganya enggak, ada ikannya enggak, dia bilang, waduh Pak, maaf sudah habis dipesan. Nah itu, ya yang membuat kacau di luaran sana adalah orang-orang yang seperti itu. Ya, dengan alasan mungkin dia bilang, wah ini baru nyetel Pak, ya baru nyetel yang bagaimana, kan? Ya apakah ini sudah besar ditangkap kemudian disetel dicocoknya dulu atau bagaimana kan nggak tahu. Nah jadi di sini silakan teman-teman para pembudidaya, para pelaku usaha bisa menilai bagaimana indukan yang berkualitas, indukan yang bagus seperti apa. Ya silahkan menilai sendiri. Termasuk juga masalah harga di luaran yang berbeda-beda, masalah induk itu silahkan saja, karena semua punya kiblat masing-masing, semua punya panutan masing-masing bagaimana dia memulai budidaya dan siapa yang dia contoh dalam hal budidaya itu kan sudah ketahuan di situ. Oke ya, tetap sukses, jangan kemana-mana di Pendidikan Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.